Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi putra mahkota Muhammad bin Salman yang ingin menjadikan Arab Saudi dan negara-negara Teluk seperti Eropa menuai banyak respon umat muslim. Banyak yang mengaitkannya dengan kebenaran hadis Nabi dan fitnah akhir zaman. Ini mengingat Saudi selama ini dikenal sebagai negara yang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Apalagi dua tanah suci Mekah dan Madinah berada di negeri kaya minyak itu. Kini, peradaban di Saudi berubah menyusul adanya kebijakan Muhammad bin Salman yang dikenal dengan Vision 2013. Kebijakan ini merupakan jalan menuju modernisasi yang dicita-citakannya. Revolusi di Saudi Arabia terjadi setelah Muhammad bin Salman dianggap sebagai putra mahkota tahun 2017 lalu. Meski menuai pro dan kontra, kebijakannya mendapat pujian dari komunitas internasional, terutama negara barat. Sebagian warga Arab Saudi menyambut baik pidato sang putra mahkota yang menjanjikan perubahan bagi Arab Saudi dan juga negara-negara Arab lainnya di sekitar Teluk. Saat berpidato di depan anggota kerajaan dan sejumlah pemimpin negara-negara Teluk, Muhammad bin Salman menyatakan bahwa Arab akan menjadi Eropa baru. Negara-negara Teluk dapat mencontoh dua kota di Uni Emirat Arab, yaitu Dubai dan Abu Dhabi yang sukses melakukan liberalisasi. Saya kira Eropa yang baru adalah Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi dalam 5 tahun ke depan akan berbeda. Bahrain juga akan berbeda, juga Kuwait, bahkan Qatar. Walau ada perselisihan di antara kita, mereka juga akan berbeda total dalam 5 tahun ke depan, kata Muhammad bin Salman disambut tepuk tangan para pemimpin negara Teluk dan anggota kerajaan Saudi. Begitu juga Uni Emirat Arab, Oman, Lebanon, Yordania, Mesir, Irak dan kesempatan yang mereka miliki. Jika sukses memulainya dalam 5 tahun ke depan, kata Muhammad bin Salman, negara lain akan mengikuti dan renaissance global atau perubahan besar dalam 30 tahun ke depan adalah Timur Tengah. Ini adalah peperangan Saudi, peperanganku di bawah kendaliku, dan aku tidak mau mati sampai aku melihat Timur Tengah di posisi terdepan dunia. Dan aku yakin tujuan ini akan 100% tercapai, tegas Muhammad bin Salman dengan mimik wajah serius. أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معاهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها. إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Apa yang terjadi di Saudi hari ini dan visi Muhammad bin Salman menuju Eropa merupakan tanda-tanda akhir zaman dan dekatnya hari kiamat. Mari kita simak sabda baginda Nabi Muhammad SAW berikut. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Sahih Muslim, Kitab Az-Zakkah, Bab Kullu Naw'in Minal Ma'ruf, Shadaqah Syar An-Nawawi. Salah satu proyek besar Saudi adalah menciptakan Grand Riyadh. Kota-kota di Arab Saudi akan dibuat menghijau. Hal serupa juga diproyeksikan di wilayah lain di Arab Saudi. المياه قد انخفض بنسب متقدمة، ففي عام 2015 كان استهلاك المياه الجوفية يبلغ 17 مليار متر مكعب، وفي عام 2019 انخفض هذا الاستهلاك إلى 12 مليار متر مكعب، والهدف هذا العام أن تصل نسبة الاستهلاك إلى 8.5 مليار. Fakta lain di Arab Saudi, yaitu dibebaskannya kaum perempuan keluar rumah tanpa didampingi mahram menyetir mobil sendiri. Selain itu, dibukanya pantai di dekat Jeddah untuk perempuan tanpa menutup aurat.
Belum lama ini digelarnya Riyadh Season 2021 dengan parade dan konser musik rapper internasional Pitbull di kota Riyadh, dan masih banyak kegiatan lainnya yang jauh dari nilai-nilai Islam. Apa yang terjadi di Arab Saudi saat ini diidentikan dengan fitnah akhir zaman. Negara yang dikenal ketat menjaga syariat Islam ini kini berubah mengikuti kebiasaan-kebiasaan di negara-negara Barat dan Eropa. Sungguh, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang zab yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim nomor 2669. Kita melihat bukti nyata dari sabda Rasulullah di masa sekarang. Banyak dari umat muslim bangga mengikuti kebiasaan, pola hidup dan budaya barat, padahal kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan fana. Jika memperhatikan isi pidato Muhammad bin Salman terkait misi liberasi negara Arab tersebut, ada 3 negara yang tidak disebutnya. 3 negeri ini adalah negara yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Ketiganya adalah Yaman, Suriah, dan Palestina. Tidak ada Yaman dan Syam atau Palestina dan Suriah dalam proyek liberasi ini. Rasulullah SAW menyatakan, negeri yang aman ditempati untuk keselamatan iman saat terjadi fitnah akhir zaman adalah Yaman, lalu yang paling utama adalah Syam. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." Ibnu Umar berkata, para sahabat berkata, juga untuk negeri Najd kami. Beliau kembali berdoa, "Ya Allah, berkatilah kami pada negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." Para sahabat berkata lagi, juga untuk negeri Najd kami. Ibnu Umar berkata, beliau lalu berdoa, di sanalah akan terjadi bencana dan fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 979. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, "Di saat tidur aku melihat tiang-tiang kitab iman telah diambil para malaikat dari bawah kepalaku. Aku sangka iman akan tercabut dari muka bumi ini. Kemudian aku ikuti arah pandanganku, lalu cahaya itu ditegakkan ke arah Syam. Tidakkah iman akan tetap ada di negeri Syam di saat terjadi fitnah?" Hadis riwayat Ahmad nomor 21733 disahihkan oleh Arnaud. Najd atau Najd adalah wilayah di pusat negara Arab Saudi dan tempat di mana ibu kota negara tersebut berada. Najd merupakan bagian tengah dari semenanjung Arab. Di sebelah barat, Najd dibatasi oleh pegunungan Hijaz, di sebelah timur oleh wilayah historis Bahrain, serta di utara oleh Suriah dan Irak. Itulah beberapa informasi seputar ramainya pidato sang putra mahkota Arab Saudi tentang visinya menjadikan negeri Arab seperti Eropa. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga iman Islam kita ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.